Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan rencana aksi saya tentang laporan orientasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja 2024. Nah, sebelum ke depannya, saya akan memperkenalkan profil pribadi saya. Nama saya Nindi Dwi Pamungkas. Di sini ada NIP saya. Saya mengajar di SDN 1 Sindang Kempeng. Saya mengajar kelas 6A. Kemudian di sini ada lembar pengesahan saya yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan sudah dicap sekolah juga. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Latar belakang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia jalur pendidikan formal, pendidik dasar, dan mendidik menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelola aparatur sipil negara atau ASN. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Seiring berkembangnya zaman, masalah-masalah semakin beragam khususnya di sekolah. Di sekolah SDN 1 Sindang Kempeng, terdapat beberapa permasalahan di antaranya yaitu masih banyak siswa yang belum menerapkan 5 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Minat membaca siswa yang rendah, kurangnya fasilitas yang menarik untuk menumbuhkan minat baca siswa, rendahnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan, dan kurangnya memanfaatkan IT pada kelas 6A. Untuk itu, dengan adanya orientasi P3K diharapkan para pendidik bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan rencana aksi yang dilakukan. Selanjutnya, di sini ada maksud dan tujuan. Di sini ada maksud pelaksanaan orientasi. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah. Dan selanjutnya di sini ada tujuan pelaksanaan orientasi. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nah, selanjutnya di sini ada waktu dan tempat. Waktu yang pertama, waktu pelaksanaan orientasi P3K dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 25 November 2024. Tempatnya pelaksanaan orientasi P3K di SDN 1 Sindang Kempeng, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Nah, kemudian di sini ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini ada visi dan misi. Yang pertama, saya akan membacakan visi. Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Nah, di sini ada beberapa misi. Yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya mewujudkan pelajaran Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Nah, yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera meningkatkan kualitas hidup pelajaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar pelajaran meningkatkan kualitas pelajaran yang dan pelatihan. Pelajaran yang ekonomi. Kabupaten Cirebon agamis meningkatkan kualitas hidup pelajaran Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kemudian yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju meningkatkan produktivitas pelajaran untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah. Kemudian yang keempat, Kabupaten Cirebon aman memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.
Selanjutnya di sini ada Badan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Di sini ada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan bagian-bagian ke bawah lainnya. Nah, selanjutnya ada nilai dan etika Restra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Di sini ada visi dan misi. Ya, yang pertama visinya terselenggara layanan prima pendidikan untuk masyarakat, membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Dan misinya yang pertama meningkatkan ketersediaannya layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan ketersediaannya layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaannya layanan prasarana pendidikan. Yang keempat, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Selanjutnya, di sini ada nilai dan etika SDN Negeri 1 Sindang Kempeng. Di sini terdapat visi dan misi. Visinya terwujud sekolah mandiri dan berkarakter. Dan di sini ada beberapa visinya. Yang A, berkembang potensi peserta didik, mandiri, sehat, berilmu, berakhlak, mulia, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, serta takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan pada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menciptakan hidup rukun, membiasakan berlaku santun, serta saling menghargai sama terhadap sesama. Yang ketiga, menerapkan manajemen yang transparan, demokratif, potensial, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah menenggak kedisiplinan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi sekolah. Nah, di SDN 1 Sindang Kempeng di sini organisasinya terdapat kepala sekolah, unit perpustakaan, komite sekolah, tata usaha, bendahara, dan jabatan. Di sini ada guru-guru wali kelas dan guru-guru mapel. Nah, selanjutnya di sini ada tugas pokok OPD SDN 1 Sindang Kempeng. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang ketiga melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian. Yang keempat, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Yang kelima, mengisi daftar nilai peserta didik. Yang keenam, melaksanakan kegiatan membimbing, membias pengetahuan kepada guru lain dan proses pembelajaran mengajar. Yang ketujuh, membuat alat pelajaran atau alat peraga. Yang kedelapan, menumbuhkan kembangan sikap menghargai karya seni. Kemudian yang ke-9, mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakat kurikulum. Yang ke-11, melaksanakan tugas tertentu di sekolah. Yang ke-12, mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawab. Yang ke-13, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar. Yang ke-14, mengisi dan meneliti daftar hadir peserta didik sebelum memulai pelajaran. Yang ke-15, mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum. Dan yang ini terakhir, mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenalkan perangkatnya. Selanjutnya, di sini ada matrik rencana hasil kerja P3K. Di sini ada yang pertama ada observasi kesulitan belajar peserta didik. Kemudian tujuan kinerjanya yang pertama ada terciptanya angka berupa Google Form, terisinya berupa Google Form. Yang ketiga, terkelompoknya kesulitan belajar siswa dari hasil angkat untuk ditangani. Nah, di sini ada indikator pencapaiannya. Yang pertama, membuat angket berupa Google Form untuk mengetahui kesulitan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, membagikan angket berupa Google Form untuk diisi berkelompok permasalahan kesulitan belajar siswa dari hasil angket. Nah, yang di sini kedua, belajar menarik selain menulis pada kertas. Di sini ada tujuan kinerjanya, terlaksananya kegiatan siswa menulis atau mengetik melalui media Microsoft Word. Yang kedua, selain menulis pada kertas, siswa dibiasakan menulis atau mencatat pada media Microsoft Word.
Indikatornya, pendidikan melatih siswanya menulis atau mengetik pada papan papan ketik di komputer, aplikasi Microsoft Word. Yang kedua, siswa belajar mengetik pada jam tambahan di hari tertentu setiap minggunya. Kegiatan yang ketiga, membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Di sini tujuan kinerjanya. Yang pertama, terjadinya kesepakatan antar mentor dan guru mapel IPAS yang lain. Yang kedua, terciptanya media pembelajaran berupa aplikasi yang berbasis Google Sites. Yang ketiga, disetujui media pembelajaran berupa aplikasi yang berbasis Google Sites. Nah, di sini ada indikator capaiannya. Yang pertama, berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor beserta guru mata pelajaran IPAS lainnya mengenai pembuatan media pembelajaran berupa aplikasi Android berbasis Google Sites. Yang kedua, bekerja sama dengan tim IT untuk membuat media pembelajaran berupa aplikasi Android berbasis Google Sites. Kemudian yang ketiga, bertujuan oleh mentor dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, melakukan evaluasi penilaian dan refleksi yang belajar telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Terlaksananya evaluasi dengan menggunakan aplikasi Android. B. Pendidikan mendapat hasil penilaian berupa file Microsoft Excel. Siswa termotivasi agar lebih senang dalam belajar. Nah, tujuan indikatornya, pendidikan melakukan penilaian dengan menggunakan menu yang pada aplikasi Microsoft Excel. Pendidik mendownload hasil evaluasi melalui Google Drive. Yang ketiga, merefleksi materi yang disampaikan menggunakan aplikasi Android, mengakhiri pembelajaran dan memotivasi peserta didik agar lebih semangat dan dalam materi yang berupa teks maupun audio video dapat dengan mudah diakses dari HP. Yang kelima, ada belajar menarik. Belajar menarik yang pertama, terlaksananya belajar melalui media Canva. Yang kedua, pendidik melatih siswanya dengan media Canva. Yang ketiga, siswa termotivasi sehingga ingin belajar lebih mendalami terkait desain-desain yang ada. Nah, di sini pendidik membuat media yang menarik untuk diajarkan kepada siswanya. Pendidik bekerja sama dengan rekan sejawat dalam hal mendesain pada media Canva. Siswa belajar mendesain melalui media Canva. Kemudian di sini yang keenam, yang terakhir, belajar berorientasi dalam presentasi di kelas. Pendidik memperlihatkan cara praktik atau presentasi di kelas melalui media PowerPoint. Terciptanya siswa terbiasa presentasi dengan PowerPoint. Nah, di sini juga ada pendidik memberikan arahan atau cara membuat presentasi melalui media PowerPoint. Yang kedua, siswa dilatih dan diarahkan agar setiap presentasi yang menarik melalui media PowerPoint. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kita bacakan yang kesimpulannya. Dari hasil kebutuhan sekolah akan materi yang harus dikuasai peserta didik, namun masih terbatasnya media pembelajaran, maka dengan aplikasi berbasis Android dan komputer yang ada di laboratorium sekolah ini, harapnya peserta didik dapat lebih mudah mengakses materi, tugas-tugas, dan penilaian agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menyenangkan sehingga dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan kemampuan kognitif. Nah, di sini ada sarannya melihat dari tujuan rencana kerja tersebut diharapkan dalam pembuatan media pembelajaran di beberapa mata pembelajaran melalui aplikasi Android atau komputer berbasis Google Sites, Google Form, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan Canva tersebut dapat terrealisasikan sehingga dapat segera diterapkan ke peserta didik dan di media ini bisa dikembangkan untuk mata pelajaran lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.